Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Tutorial Sistem Kepartaian dan Pemilu. Topik ke-6 dari 40 topik. Pengertian partai politik. Dalam sistem politik modern, organisasi yang mempunyai fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan publik adalah partai politik. Urgensi partai politik semakin penting ketika keberadaannya dihubungkan dengan kepentingan publik yang semakin perlu didengar oleh pemerintah, terlebih lagi oleh parlemen. Kondisi ini agak berbeda dengan sistem demokrasi langsung, direct demokrasi, yang pernah terjadi di Yunani kuno pada zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles dulu. Pada masa itu, demokrasi langsung tidak membutuhkan lembaga perwakilan yang berfungsi menyalurkan kebutuhan, tuntutan, serta dukungan publik pada pemerintah, karena luas geografi yang terbatas dan kuantitas publik belum banyak. Ketika kuasa negara bertambah luas karena kekuasaan politik yang dimiliki negara bertambah secara geografis dan pertambahan penduduk yang banyak, maka praktik demokrasi langsung menjadi hal yang mustahil untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, partai politik sebagai penyalur aspirasi publik mendapat legitimasi atas keberadaannya. Hal ini sejalan dengan jati diri manusia sebagai makhluk yang unik dan juga bebas. Dalam konteks ini, manusia sebagai makhluk yang unik, bebas melakukan hal apapun tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Atas kebebasannya ini, manusia dapat menentukan arah kehidupannya dalam masyarakat dalam sebuah asosiasi politik yang bernama partai politik. Salah satu dari ide-ide besar yang menarik tentang kebebasan pernah dilontarkan Isaiah Berlin, 1969, sejarawan ide dan filosof Inggris keturunan Rusia, yang menjelaskan tentang konsepsi kebebasan. Konsepsi ini berasal dari spektrum pemikiran yang luas, mulai dari pemikiran Plato, Rousseau, Hegel, hingga Marx. Menurut konsepsi ini, manusia bebas adalah manusia yang menjadi tuan bagi dirinya sendiri, yang menjadi manusia sejati, yang mencapai hidup sepenuh-penuhnya. Manusia semacam ini bukanlah manusia yang senantiasa diperbudak oleh berbagai nafsu dan kesadaran palsunya, false consciousness. Kebebasan hanya mungkin terjadi jika manusia memang bisa merealisasikan potensinya yang sejati, yang benar, yang lebih tinggi. Dalam konteks ini tentunya merealisasikan kebaikan bersama civic virtue, melalui lembaga politik yang bernama partai politik. Konsepsi kebebasan dari Isaiah Berlin ini, tidak lagi dikaitkan dengan pembatasan tindakan sewenang-wenang terhadap individu, tetapi dengan proses pemenuhan kesempurnaan hidup manusia. Jadi, dalam konsepsi ini, walaupun seseorang secara legal dan faktual tidak dikekang oleh siapapun, dia tetap bukan manusia yang bebas sejauh dia masih diperbudak oleh kesadaran palsunya, oleh pikiran dan perasaannya yang keliru. Sementara, hidup yang sepenuh-penuhnya hidup, dapat diartikan sebagai hidup dalam masyarakat sosialis, masyarakat baru, politik baru. Berkaitan dengan hal ini, diri manusia pun diartikan sebagai makhluk yang terdiri atas dua kenyataan yang berlawanan, yaitu, 1, dirinya yang sejati, yang lebih tinggi, yang benar, dan 2, dirinya yang lebih rendah, sumber nafsu, dan kesadaran palsu, false consciousness. Menurut Berlin, jika pembalikan makna ini terjadi maka terbentanglah jalan yang sangat lebar bagi seorang despot untuk memerintah dengan sewenang-wenang dan memberangus kebebasan individu. Oleh sebab itulah, konsepsi kebebasan positif, dengan kata lain, bisa dimanipulasi dan menjadi alat pembenar bagi kelompok oligarki, tiran, dan kekuasaan despotik. Dalam konsepsi ini tidak ada argumentasi yang secara prinsip dapat mengatakan kepada sang penguasa untuk membatasi kekuasaannya dan menghargai kedaulatan masing-masing individu. Sekali sang penguasa berhasil memanipulasi beberapa pengertian kunci yang ada di dalam konsepsi ini, maka ia seolah-olah mendapat cek kosong untuk melakukan apa saja yang dianggapnya perlu dalam mengejar tuntutan politik, atau apapun yang sanggup menjamin tercapainya hidup yang sepenuh-penuhnya hidup. Tentu saja dalam hal ini kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan berdasarkan kesadaran palsu yang dibentuk oleh kelompok oligarki, tiran, dan despot sebagaimana yang pernah berlaku pada era rejim Orde Baru, tetapi lebih pada kebebasan warga untuk menentukan pilihannya sendiri dalam berpolitik. Warga diberikan kebebasan untuk berkumpul, lalu membentuk asosiasi politik dalam wadah yang bernama partai politik. Pada era Orde Baru, partai politik dibatasi jumlahnya. Kala itu hanya ada Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia yang dibentuk berdasarkan penggabungan beberapa partai setelah penyelenggaraan pemilu 1971. Dalam hal ini warga tidak memiliki kebebasannya karena ruang partisipasi politik warga telah dibatasi hanya pada 2 partai dan 1 golongan karya saja.
Kebebasan yang dibangun dalam iklim demokrasi adalah kebebasan yang tercerahkan, true consciousness. Sebab itulah, partai politik yang dibentuk pun haruslah menjadi arena bagi warga berkomunikasi, menyampaikan aspirasi, hingga melakukan tuntutan maupun dukungan. Ini karena partai politik sejatinya adalah wahana bagi penyambung kepentingan rakyat pada pemerintah. Kebebasan seperti inilah tentunya yang hendak dicapai dalam demokrasi substansial. Dari penjelasan di atas, secara sederhana, partai politik sejatinya merupakan jembatan antara publik dengan pemerintah ataupun parlemen. Dan partai politik merupakan salah satu pilar dan institusi penting dalam sistem politik demokrasi yang berkualitas. Kualitas politik yang dimaksud adalah partai politik memegang peran dan fungsi untuk mengupayakan dan meredam, bahkan menyelesaikan, berbagai persoalan publik yang muncul. Namun sebelum jauh melangkah, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa arti partai itu sendiri. Secara etimologis kata partai berasal dari bahasa Latin, partier, yang berarti to divide, membelah. Partai pertama kali didengar oleh bangsa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, partij, dan juga bahasa Inggris, party. Johan, 2012, menyatakan bahwa kata partai berasal dari kata pars, juga bahasa Latin, yang berarti bagian. Jadi, istilah partai berhubungan dengan bagian, belahan, pecahan, dan sebagainya yang artinya, partai bukanlah bagian yang berdiri sendiri, tapi saling kait dengan bagian-bagian lainnya yang menjurus pada pengertian partai sebagai suatu sistem. Merujuk pada istilah partai yang merupakan bagian dari suatu sistem, maka keberadaan partai politik menjadi sangat penting perannya. Partai bukan hanya sebagai organisasi yang melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan publik, tetapi ia juga dapat menjadi penengah perbedaan yang secara eskalatif mengarah pada konflik destruktif yang dapat diselesaikan secara kompromi oleh partai politik. Karena itulah, tidak keliru ketika Samuel P. Huntington, seorang akademisi dan ilmuwan ilmu politik dalam bukunya Political Order in Changing Society, 1975, mengutarakan bahwa partai yang kuat dan terinstitusionalisasi dalam masyarakat akan menjanjikan terbangunnya sistem demokrasi yang berkualitas. Dalam dimensi lain, paling tidak, terdapat 3 alasan partai politik dibutuhkan dalam pelembagaan sistem kepartaian dan pemilu. Pertama, partai politik adalah kendaraan utama terwujudnya perwakilan politik. Kedua, partai politik adalah mekanisme utama penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, partai politik adalah saluran utama memelihara akuntabilitas demokratis. Setarikan nafas dengan hal itu, partai politik merupakan representation of ideas yang harus ada dalam kehidupan demokratis politik modern. Partai politik sebagai organisasi yang berorientasi pada representation of ideas secara ideal adalah untuk mewakili kepentingan-kepentingan publik, memberi jalan kompromi bagi pendapat tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitim. Menurut Roger Henry Soltau, seorang ilmuwan politik kelahiran Perancis, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Argumen R.H. Soltau itu mengukuhkan kembali logika Giovanni Sartori yang menyatakan, partai adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Penjelasan Sartori tersebut kurang lebih sama dengan definisi yang disampaikan oleh Joseph A. Schumpeter bahwa partai politik mempunyai tujuan untuk berjuang dan berkompetisi dalam menggapai kekuasaan politik. Dalam bahasa yang utuh, Schumpeter menyatakan, partai bukan sekelompok orang yang berniat untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat berdasar atas prinsip-prinsip yang mereka sepakati. Partai adalah sebuah kelompok yang mana anggotanya mengusulkan untuk bertindak dalam persaingan untuk mendapat kekuasaan politik. Persaingan politik sesama partai politik pada era lalu selalu didasarkan atas perjuangan ideologi, baik ideologi kiri maupun ideologi kanan. Kaum sosialis yang berideologi Marxis ditempatkan di kiri, sementara kaum liberal berideologi liberalisme diletakkan di sebelah kanan. Pertanyaannya kemudian, apakah cukup valid bentuk polarisasi seperti ini? Dalam beberapa hal bisa dikatakan tidak terlalu salah meski tidak seluruhnya benar. Sebagaimana yang umum diketahui, dalam doktrin Marxisme, asal-usul penindasan adalah pemilikan pribadi terhadap sarana-sarana produksi. Pemilikan inilah yang menjadi pondasi struktur masyarakat kapitalis. Agar masyarakat bisa lebih baik, struktur yang menindas ini harus dibongkar, dihancurkan begitu setidaknya menurut penganut aliran Marxis. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah menghilangkan hak milik pribadi. Karena itu, dalam manifesto Marx,
dan Engels, yang terkenal, pelenyapan pemilikan pribadi dianggap sebagai aksi sentral yang revolusioner. Dalam perdebatan kaum kiri pada akhir abad ke-19 hingga beberapa saat sebelum runtuhnya tembok Berlin dan pecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara federasi, pemihakan dan dukungan terhadap aksi seperti ini menjadi ukuran kekirian sebuah kelompok. Mereka yang ingin menghilangkan pemilikan pribadi secara total dan radikal biasanya disebut kaum komunis. Mereka yang lebih moderat tetap ingin menghilangkan hak milik pribadi tersebut, namun hanya terbatas pada sarana produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Metode perubahan kelompok kiri radikal adalah revolusi sosial, sedangkan metode kaum kiri moderat biasanya nasionalisasi. Kelompok moderat ini, jika mereka memperjuangkan nasionalisasi melalui parlemen, umumnya disebut sebagai kelompok sosialis demokrat. Jadi polarisasi di atas benar sejauh definisi kiri, dikaitkan dengan isu kepemilikan pribadi dan metode perubahan struktur masyarakat kapitalis. Tetapi harus diingat, definisi semacam ini bukan satu-satunya definisi yang ada. Sejak melembaganya parlemen dengan kukuh di Perancis pada abad ke-19, istilah kiri juga sering dikaitkan dengan pengertian progresif dan alternatif terhadap kekuatan dan struktur dominan. Dalam pengertian seperti ini, polarisasi tadi bisa terbolak-balik. Justru kaum sosialis dengan ide-ide Marxisnya menjadi kanan, bahkan menjadi reaksioner. Di negara-negara pasca komunis seperti Polandia, Hongaria, Romania, dan beberapa negara lainnya, pada dekade 1990, justru kaum sosialis dan komunis yang menganjurkan langkah-langkah regresif. Mereka menjadi pembela status quo dan pelindung dominasi kaum birokrat yang tersebar di berbagai industri milik negara. Kelompok ini, dengan kata lain, menjadi kaum reaksioner, dalam arti kata sesungguhnya. Sebaliknya, kaum liberal justru menjadi pendobrak struktur ekonomi lama. Mereka memperjuangkan terjadinya deregulasi dan privatisasi secara cepat dan serentak. Pun demikian, mereka berupaya menghilangkan basis kekuasaan kaum birokrat dan mendukung munculnya kekuatan pengusaha swasta yang mandiri dan efisien. Jadi, dalam konteks sistem pasca komunis, kaum liberal betul-betul menjadi kaum progresif dan oposisi alternatif. Liberalisme, dengan kata lain, menjadi kekuatan kiri radikal. Di negara lainnya, seperti di Amerika Serikat misalnya, hal yang hampir sama terjadi walau dalam bentuk yang berbeda. Politikus paling radikal di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1990-an adalah Newt Gingrich, juru bicara Kongres yang juga profesor sejarah. Program ekonomi Gingrich ingin membalikkan arus besar, negara kesejahteraan, welfare state, yang menjadi arus dominan dalam kapitalisme Amerika sejak era Franklin D. Roosevelt pada 1930-an. Buat tokoh ini, problem Amerika hanya dapat diatasi jika mekanisme liberal, yaitu pasar bebas, berjalan seluas-luasnya. Liberalisme, karena itu, ditempatkan sebagai kekuatan alternatif untuk mengubah sistem welfare state secara mendasar. Merujuk pada perbincangan di atas, maka kiri dan kanan terkadang tidak benar-benar menunjukkan letak ideologi partai itu berada. Ia bisa menjadi partai kiri, yang konservatif atau partai kanan, yang revolusioner. Sigmund Neumann, dalam bukunya, Modern Political Parties menjelaskan, partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan merujuk beberapa pengertian di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan resmi serta mengaitkannya dengan aksi politik di dalam publik politik yang lebih luas. Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan dan kelebihan. Robert Michels, akademisi dan ilmuwan sosiologi asal Jerman, menyatakan pula bahwa partai adalah instrumen bagi para pemilih. Organisasi ini memiliki keinginan untuk mendapatkan sejumlah anggota sebanyak mungkin. Adanya perwakilan di parlemen menunjukkan keinginan yang kuat untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin. Tujuan utama partai adalah mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan dan masyarakat untuk merekrut anggota baru. Dalam kalimat yang lebih sederhana, Prof. Miriam Budiarjo, guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Penjelasan Giovanni Sartori yang menyatakan,
suatu sistem kepartaian non-kompetitif jika dan hanya jika sistem itu tidak mengizinkan adanya persaingan antar partai dalam pemilihan umum. Apa yang penting tentu saja adalah pelaksanaan di tingkat empiris, bukan rumusan normatif di tingkat hukum. Apapun isi rumusan hukum itu, persaingan antar partai berakhir, dan absennya persaingan bermula ketika partai bersaing dicabut hak-hak politiknya, dirintangi, diancam ditakut-takuti, dan akhirnya dihukum karena mengekspresikan pandangan politiknya. Dengan kata lain, persaingan bermula ketika pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dan berakhir ketika prinsip-prinsip pemilihan umum bebas digelar. Definisi di atas tidak memadai bagi tujuan untuk mengidentifikasi sifat interaksi antar partai di arena yang berbeda. Definisi tersebut semata-mata merujuk pada politik elektoral. Jika pemilihan umum yang bebas adalah satu-satunya kriteria untuk mengetahui apakah suatu sistem kepartaian kompetitif atau tidak, maka akan ada pemahaman yang hilang tentang sifat interaksi antar partai di arena yang lain. Jika bersandar pada jenis definisi ini saja, maka sukar, jika tidak mau dikatakan tidak mungkin, untuk dapat membedakan persaingan kiri dan kanan dalam konteks yang sejatinya. Menurut Katz dan Mayer dan Katz dan Crotty, persaingan ideologi sudah mulai mengabur pada era kontemporer sekarang ini, terutama pasca tembok Berlin runtuh. Menurutnya, ideologi partai sudah semakin sukar untuk dibedakan antar kiri dan kanan, sebab kini muncul ideologi lain yang dikenal dengan istilah catch-all party, partai lintas kepentingan atau lintas ideologi, yang mengarah pada partai kartel. Partai tipe ini seperti oleh Katz dan Mayer dijelaskan bahwa, pada masa partai elit dominan, persaingan politik umumnya berkisar pada elit yang hak politiknya diperoleh turun-temurun, dan mereka bersaing untuk merebut pendukung, yang tak memiliki kesempatan untuk dipilih. Ketika tipe baru partai massa berkembang, persaingan antar partai bergeser ke isu reformasi sosial, atau menentang reformasi sosial. Dan partai saling bersaing berdasarkan kemampuan mewakili segmen tertentu di masyarakat. Dengan munculnya catch-all party, tujuan partai umumnya tetap menentukan, namun isu persaingan bukan lagi mengenai reformasi tatanan sosial, melainkan mulai bergeser pada penyempurnaan tatanan sosial ketimbang reformasi yang radikal dan menyeluruh. Partai tidak lagi mewakili kepentingan segmen-segmen utama di masyarakat secara eksklusif, melainkan lebih mengutamakan efektivitas mereka dalam membuat kebijakan dan lebih pragmatis. Dengan munculnya partai kartel, mulailah satu periode di mana partai lebih mengurusi kepentingan sendiri, dan politik menjadi profesi dalam dirinya sendiri. Berangkat dari penjelasan di atas, maka nampak jelas bahwa pergeseran ideologi bergerak ke arah partai nir-ideologi. Partai tidak lagi mengedepankan ideologinya, tetapi lebih mengarah pada kepentingan dirinya sendiri yang lebih pragmatis. Menurut leksikografis, pengertian partai politik menyandang arti sebagai berikut. Pertama, suatu badan bagi para pemilih yang terorganisir dengan tujuan untuk mempengaruhi atau menguasai dan menentukan kebijaksanaan pemerintah, melalui keunggulan dalam pemilihan, dari mana wakil-wakilnya didudukkan sejauh mungkin di dalam jabatan pemerintah. Kedua, suatu kelompok yang terorganisir, didirikan oleh anggota-anggota yang memiliki kesamaan nilai-nilai atau kebijakan-kebijakan, dengan tujuan utama dalam pencapaian kekuasaan politik dan jabatan pemerintah, biasanya lewat cara konstitusional, guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan tadi. Ketiga, sekelompok orang-orang yang biasanya mempunyai beberapa ukuran dari ideologi yang disepakati, untuk memenangi pemilihan, menjalankan pemerintah, dan menentukan kebijakan pemerintahan. Keempat, suatu kelompok yang berusaha lewat pemilihan menempatkan calon-calonnya di dalam jabatan pemerintahan, dan melalui itu menguasai atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Dan kelima, dimaknai sebagai segolongan orang, perkumpulan, yang seasas, sehaluan, setujuan dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa partai politik memiliki ciri khas tertentu, yaitu, 1. Suatu kelompok orang yang terorganisir secara rapi dan terstruktur. 2. Mempunyai ideologi yang diperjuangkan, asas, haluan, pandangan, atau cita-cita politik bersama. 3. Bertujuan untuk menguasai lembaga-lembaga politik, khususnya eksekutif dan legislatif. Dan 4. Berupaya merealisasikan dan melaksanakan cita-cita politik sesuai dengan ideologi yang dianut. Demikianlah materi topik ke-6 tutorial Sistem Kepartaian dan Pemilu. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Agar pemahaman lebih baik,
putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.